Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan modul 3 terkait pengembangan asesmen alternatif untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3. Yang pertama ada Mbak Wiwi Okiana, kemudian ada Mbak Rahayu, yang ketiga saya sendiri Siti Mariam selaku moderator, yang keempat Mbak Ika Pratika Sari, dan yang kelima ada Mas Mahesa Gibran Akbar. Baik, kita lanjut saja. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Konsep dasar alternatif. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi hasil belajar siswa yang diperoleh dari berbagai jenis tagihan dan mengolah informasi tersebut untuk menilai hasil belajar dan perkembangan siswa. Landasan psikologis. Beberapa teori belajar yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan asesmen alternatif. Yang pertama ada multiple intelligence teori dari Howard Gardner tahun 1983. Kemudian kedua ada experiential learning teori dari E. Rogers tahun 1969. Kemudian yang ketiga ada generative learning model dari Osborne dan Whitrock tahun 1983. Kemudian ada teori belajar Brunner tahun 1966. Yang terakhir ada teori fleksibilitas kognitif dari R. Spiro tahun 1990. Oke, untuk materi selanjutnya kami persilahkan untuk rekan yang lain. Baik, yang selanjutnya yaitu keunggulan asesmen alternatif. Yang pertama, dapat menilai hasil belajar yang kompleks dan keterampilan-keterampilan yang tidak dapat dinilai dengan asesmen tradisional. 2. Menyajikan hasil penilaian yang lebih hakiki, langsung, dan lengkap. 3. Meningkatkan motivasi siswa. Keempat, mendorong pembelajaran dalam situasi yang nyata. Kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk self-evaluation. Yang keenam, membantu guru untuk menilai efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya transferabilitas hasil belajar. Kemudian, kelemahan asesmen alternatif. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu. 2. Adanya unsur subjektivitas dalam penskoran. 3. Ketetapan penskoran rendah. 4. Tidak dapat untuk kelas yang besar. Materi selanjutnya, bentuk asesmen kinerja. Yang pertama, tugas. Informasi kinerja siswa dapat diperoleh dari berbagai jenis tugas atau tagihan, antara lain komputer adaptive testing, tes uraian, tugas individu, tugas kelompok, dan sebagainya. Yang kedua, kriteria penilaian atau rubrik. Secara umum, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja siswa antara lain: yang pertama, kualitas pengerjaan tugas. Yang kedua, kreativitas dalam mengerjakan tugas dan produk tugas. Selanjutnya, asesmen portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa yang disusun secara sistematis yang menunjukkan upaya, proses, hasil, dan kemajuan belajar yang dilakukan siswa dari waktu ke waktu. Menurut John Smuller, tujuan penggunaan portofolio adalah untuk mencapai salah satu dari 3 tujuan, yaitu yang pertama, menunjukkan perkembangan hasil belajar siswa. Yang kedua, menunjukkan kemampuan siswa secara langsung. Yang ketiga, menilai secara keseluruhan pencapaian belajar siswa. Tentang perencanaan portofolio. Menurut Salken et al. 1977 ada 8 pedoman saat merencanakan portofolio. Yang pertama, ada penentukan kriteria atau standar yang akan digunakan sebagai asesmen portofolio. Yang kedua, ada menerjemahkan kriteria ke dalam rumusan. Yang ketiga, ada menggunakan kriteria untuk menentukan perkiraan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti portofolio yang melengkapi.
Yang keempat, ada menentukan orang-orang yang berkepentingan secara langsung dengan portofolio siswa. Yang kelima, ada menentukan jenis-jenis bukti yang harus dikumpul. Yang keenam, ada menentukan cara yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasar buku yang dikumpulkan. Yang ketujuh, ada menentukan sistem untuk membahas hasil portofolio pelaporan, informasi dan keputusan asesmen portofolio. Dan yang terakhir, ada mengatur bukti-bukti portofolio berdasarkan umur, kelas, isi, agar kita dapat membandingkan. Pelaksanaan portofolio. Dalam pelaksanaan asesmen portofolio, tugas guru adalah yang pertama adalah mendorong dan memotivasi siswa. Yang kedua, memonitor pelaksanaan tugas. Yang ketiga, ada memberikan umpan balik. Yang keempat, ada memaparkan hasil portofolio siswa. Yang terakhir, ada portofolio. Pengumpulan portofolio dilakukan guru setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Guru dan siswa selalu mereview karya siswa, kemudian siswa memperbaiki. Tahap penilaian. Penilaian disepakati bersama guru dengan siswa pada awal pembelajaran. 2. Penilaian disepakati diterangkan secara konsisten. 3. Hasil penilaian digunakan sebagai penentu tujuan pembelajaran berikutnya. 4. Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Penilaian ranah afektif. Penilaian ranah afektif dapat dilakukan dengan cara 1. Pengamatan langsung, 2. Wawancara, 3. Angket atau kuesioner, 4. Teknik proyektif, 5. Pengukuran terselubung, yaitu orang yang kita amati dia tidak tahu. Langkah-langkah pengembangan instrumen afektif. Pengembangan alat ukur afektif dimulai dengan 1. Merumuskan tujuan pengukuran afektif, 2. Mencari definisi konsepsional dan afektif yang akan diukur, 3. Menentukan definisi operasional dari setiap afektif yang akan diukur, 4. Menjabarkan definisi operasional menjadi sejumlah indikator, 5. Menggunakan indikator sebagai acuan menulis pernyataan-pernyataan dalam instrumen. Baiklah, demikian tadi presentasi dari kami dari kelompok 3. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.